خصوصا لروح جميع مشايخنا الكرام المغفورين لهم، خصوصا إلى مؤلفي هذا الكتاب تفسير الجلالين رحمهما الله ونفعنا بعلومهما. شيء لله لهما الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا إلى روح جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pada kesempatan malam ini ada tamu istimewa bagi saya, yaitu ya kita persilahkan untuk khodim pada malam ini. Ya, yang terhormat Ustadz Sika Bahidli Amin LC, silahkan untuk menjadi khodim tafsir Jalalain untuk malam ini, mulai dari surah Ali Imran ayat 5. Dari saya sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedah anggoynya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام جلال الدين المحلي في تحويل سورة آل عمران الآية الخامسة قال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء. Imam Jalaluddin Al-Mahalli mengatakan terkait surat Al-Imran ayat
Yang kelima yaitu innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Jika dibahasa Indonesiakan, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un. Sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Alias tersembunyi di sini alias tidak nampak. Tidak ada sesuatu pun yang tidak nampak bagi Allah Subhanahu wa taala. Syai'un artinya di sini adalah kain. Kain berarti sesuatu yang tadinya sudah ada menjadi bentuk yang lain, atau sesuatu yang memang belum ada menjadi ada. Dan yang mengadakan sesuatu tadi adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini beserta juga beberapa puluh dari surat Ali Imran, beberapa puluh ayat dari surat Ali Imran ini berkaitan dengan sabab nuzul ayat yang berkaitan dengan kedatangan utusan dari daerah Najran. Kebetulan utusan ini beragama Nasrani, beragama Kristen. Nah, pada waktu itu sekitar 14 orang datang kepada Rasulullah SAW di Madinah pada saat akan melaksanakan sholat asar. Ketika mereka yang 14 orang utusan beragama Kristen ini dari Najran ini berdebat dengan Rasulullah, mereka mempertanyakan 3 hal. Tapi ada satu pertanyaan yang sama sekali tidak bisa dijawab oleh Rasulullah SAW. Pertanyaan yang tidak bisa dijawab ini adalah man abuhu. Siapa sih bapaknya Nabi Isa alaihi salam? Yang kita tahu yang namanya Nabi Isa alaihi salam itu lahir tanpa seorang ayah, tanpa seorang bapak. Alias Allah sendiri yang meniupkan ruh ke dalam Siti Maryam, kemudian lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Isa. Makanya kita menyebutkan Isa bin Maryam, bukan Isa bin bapaknya, karena bapaknya nggak ada sama sekali. Nah, dari pertanyaan ini Rasulullah kemudian terdiam sama sekali. Terdiam, tidak bisa menjawab. Seolah-olah ada sesuatu yang memang tidak bisa dijawab di dalam agama Islam, tidak bisa dijawab oleh Allahnya atau Tuhannya agama Islam, tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari pihak utusan Kristen ini, dari pertanyaan ini kemudian mereka mengambil kesimpulan, 3 kesimpulan. Kalau memang pertanyaan siapa bapaknya Nabi Isa ini tidak bisa terjawab, pasti ada 3 kesimpulan. Pertama, kalau memang Nabi Isa tidak mempunyai bapak, berarti dia sama saja Allah, Tuhan. Yang kedua, kalau Nabi Isa
tidak mempunyai bapak, artinya ditiupkan ruh langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Nabi Isa adalah anaknya Tuhan. Anaknya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, kesimpulan yang ketiga, kalau Nabi Isa tidak diketahui siapa bapaknya, alias langsung ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia adalah Tuhan yang ketiga di antara tiga Tuhan. Tuhan Bapa yaitu Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, Maryam, Tuhan Ibu, dan yang ketiga Roh Kudus. Roh Kudus di sini adalah Isa bin Maryam ini, Nabi Isa alaihi salam. Nah, atas dasar pertanyaan tadi, siapa bapaknya Nabi Isa alaihi salam, muncullah tiga kesimpulan tadi yang kalau tidak dihentikan pada waktu itu oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung, maka ketiga kesimpulan ini akan menjadi benar adanya. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab pertanyaan man abuhu, siapa bapaknya Nabi Isa alaihi salam, ini dengan ayat innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada sesuatu apapun, entah itu yang bernyawa atau yang tidak bernyawa, yang kecil atau yang besar, entah itu yang kasat mata atau yang tidak terlihat oleh mata. Tidak ada sesuatu pun yang tidak tampak oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, berarti kisah Nabi Isa alaihi salam pun diketahui secara detilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang sejarah umat manusia, sejarah penciptaan alam semesta, Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya. Kalau hanya seorang Nabi Isa saja, itu gampang bagi Allah Subhanahu wa taala mengetahui sejarah detilnya. Apalagi bagi mereka utusan ajaran ini yang kemudian menjebak Nabi Muhammad SAW dengan pertanyaan tadi, yang seolah-olah tidak ada jawabannya sama sekali. Di sini disebutkan fil ardi wala fis sama. Tidak ada sesuatu apapun fil ardi, baik itu di muka bumi, wala fis sama, maupun yang di langit. Tidak ada sesuatu pun baik di muka bumi maupun di langit. Kita tahu yang namanya langit itu kan 7 lapis. 7 lapis langit, ke semua lapisan ini tidak nempel satu sama lain, alias ada batas, alias ada rongga antara satu langit dengan langit yang lain. Begitupun dengan bumi. Bumi juga sebenarnya 7 lapis. Cuman bedanya dengan langit adalah lapisan bumi itu saling menempel satu sama lain, berbeda dengan langit. Kalau langit berarti lapisannya langit pertama, kemudian langit kedua ini tidak menempel satu sama lain, alias mengambang. Berbeda dengan bumi yang lapisan 7 lapisannya ini menempel satu sama lain. Nah, baik di bumi maupun di langit tidak ada sesuatu pun makhluk Allah Subhanahu wa taala, entah itu sejarahnya, entah itu pembentukannya, yang tidak tampak oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Li'ilmihi bima yaqa'u fil 'alam
min kulliyin wa juz'iyyin wa khassahuma bidzikri li'anna al-hissa la yatajawazuhuma. Kenapa demikian? Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala, baik itu di langit, baik itu di bumi maupun di langit. Karena li'ilmihi, karena Allah mengetahui bima yaqa'u fil alam, bima yaqa'u, apa yang terjadi fil alam, di alam semesta. Apa yang terjadi di sini dari mulai zaman dulu, berarti yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, diketahui semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Min kulliyin wa juz'iyyin. Entah itu perkara-perkara yang besar, kulli, perkara-perkara yang besar, wa juz'iyyin, ataupun perkara-perkara yang kecil, remeh-temeh. Jangankan gunung yang tinggi, semut yang kecil, atau misalkan atom yang kecil sekalipun, itu diketahui pergerakannya, diketahui bentuknya, diketahui sejarahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka semua, alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti yang menciptakan mengetahui segala sesuatunya. Wa khassahuma bidzikri, wa khassahuma bidzikri, khusus untuk bumi dan langit yang disebutkan tadi, khusus untuk bumi dan langit yang disebutkan tadi, li'annal hissa la yatajawazuhuma. Kenapa? Kalau misalkan alam semesta yang diketahui oleh Allah ini seluruhnya, tapi justru hanya bumi dan langit yang disebutkan saja. Wa khassahuma bidzikri, Allah menyebutkan hanya bumi dan langit. Kita tahu yang namanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengetahui alam semesta, bukan bumi dan langit saja. Tetapi justru di ayat ini yang disebutkan hanya bumi dan langit saja. Sementara yang namanya alam semesta itu kan bukan cuma bumi dan langit, pasti ada makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Kalau dari bumi, kemudian 7 langit, di atas langit masih ada air. Air ini juga air samudra yang jarak antara bagian dasar sampai bagian permukaannya itu sekitar 700 tahun perjalanan memakai kuda yang paling cepat, bukan mobil. Memakai kuda yang paling cepat. Jaraknya jauh dari dasar laut ini, dasar samudra yang ada di atas langit 7 sampai ke permukaannya. Kemudian di atas air ini ada yang namanya makhluk Allah yang lain, yaitu Arsy. Nah, Arsy, di samping Arsy itu ada surga yang paling tinggi tingkatannya, yaitu surga Firdaus. Nah, makhluk-makhluk Allah ini kalau kita kumpulkan, kita namakan sebagai alam semesta. Jadi bukan hanya bumi dan langit saja yang dimaksud alam semesta ini. Tetapi justru di sini di ayat yang kelima ini Allah hanya menyebutkan bumi dan langit saja. Kenapa demikian? Li'annal hissa, karena panca indera, li'annal hissa, karena panca indera, indera kita sebagai manusia, la yatajawazuhuma,
tidak dapat melampaui, artinya tidak dapat melewati selain bumi dan langit. Kita nggak tahu apa-apa selain bumi dan langit saja. Kalaupun misalkan astronot atau ilmuwan zaman sekarang yang meneropong katanya alam semesta, itu sejatinya mereka hanya meneropong bagian dari satu langit saja, bukan bagian dari 7 langit. Bagian dari satu langit saja yang diteropong oleh mereka, oleh para ilmuwan ini. Nah, yang kita ketahui menurut ayat Al-Quran ini hanya bumi dan langit saja. Itu pun enggak semuanya. Itu pun tidak semuanya kita ketahui. Maka sudah sepantasnya memang kita sebagai makhluk yang kecil hanya bisa mengetahui sedikit saja bagian dari alam semesta ini. Dari bumi dan 7 langit mungkin hanya bagian tertentu saja dari satu langit atau langit yang pertama saja. Kita lanjut ke ayat yang ke-6. Huwallazi yusawwirukum bil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Huwa dia allazi yusawwirukum, yang membentuk kalian wahai umat manusia, yang membuat bentuk kalian, yang membuat rupa kalian. Kalian ini wujudnya seperti apa? Allah yang membentuk. Fil arhami, dibentuknya ketika di dalam alam kandungan. Fil arham, kaifa yasha, terserah dia, terserah sekehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dia, Allah, yang membentuk rupa kalian terserah sekehendak dia. La ilaha illa huwal azizul hakim. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan. Tuhan di sini maksudnya adalah Tuhan yang berhak disembah. Illa huwa, melainkan dia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Aziz, Maha Perkasa, Al-Hakim, Maha Bijaksana. Tafsiran dari Imam Jalaluddin Al-Mahalli, beliau mengatakan, Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dia yang menciptakan, dia memberikan kalian bentuk rupa, dia yang membentuk kalian fil arhami, ketika di alam kandungan, kaifa yasha, terserah sekehendak dia. Maksudnya rupa di sini adalah min dzukuratin wa unutsatin. Bentuknya apakah laki-laki, min dzukurah, dzukurah ini laki-laki, wa unutsah perempuan. Jadi terserah Allah. Ketika kita di dalam kandungan, kita dibentuk oleh Allah. Mau laki-laki, mau perempuan, itu terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan warna kulit. Wa bayadin wa sawadin. Warna kulitnya apakah putih, wa sawadin, ataukah hitam?
itu terserah Allah Subhanahu wa taala yang membentuk kita ketika kita di dalam kandungan. Wa ghairi dzalik, dan lain sebagainya. Bentuk yang diciptakan oleh Allah untuk kita ketika kita di dalam kandungan itu meliputi laki-laki perempuannya, meliputi warna kulit. Warna kulit ada yang putih, ada yang hitam, ada yang merah, ada yang kuning. Kalau yang merah itu keturunan merah dan kuning itu keturunan Yafith bin Nuh. Sementara hitam seperti kita biasanya campuran antara keturunan Sam bin Nuh dan Yafith bin Nuh. Nah, kesemua bentuk ini, kemudian misalkan mukanya seperti apa, kakinya seperti apa, dan lain sebagainya, kesemua bentuk ini Allah ciptakan, Allah yang membentuk ketika kita di dalam kandungan. Ini juga, ayat ini juga merupakan sebuah jawaban terhadap pertanyaan yang ditanyakan oleh utusan Najran, bangsa Najran tadi, bangsa Arab dari Najran yang beragama Kristen tadi. Man abuhu, siapa bapaknya Nabi Isa alaihissalam? Kalau kita perhatikan, yang namanya sesuatu atau makhluk hidup, yang namanya sesuatu ketika berada di dalam kandungan, ini juga berarti makhluk. Nggak mungkin seorang kholik, seorang pencipta itu berada di dalam makhluk. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Dia yang membentuk kalian ketika di dalam kandungan. Nabi Isa walaupun lahir tanpa bapak, tapi dia pernah berada di dalam kandungan ibunya. Kalau yang namanya pernah di dalam kandungan ibunya, maka sudah pasti dia ini bukanlah Tuhan. Sudah pasti dia ini bukanlah pencipta. Dan pastinya dia ini adalah makhluk. Dia ini adalah yang diciptakan. Karena yang namanya Tuhan tidak mungkin berada di dalam makhluknya. Gak mungkin seorang Maryam, seorang Siti Maryam mengandung kandungannya, di dalam kandungannya ini wujud Tuhan, tidak mungkin. Karena yang pasti yang ada di dalam sebuah kandungan adalah makhluk-makhluk juga. Tidak mungkin seorang pencipta, seorang kholik. Makanya di sini merupakan jawaban yang walaupun secara tidak langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi jawaban ini, ayat ini merupakan jawaban yang telak, jawaban yang membuat KO para utusan bangsa Najran yang mempertanyakan man abuhu, siapa bapaknya Nabi Isa alaihi salam. La ilaha illa huwa, la ilaha illa huwa. Kemudian ayat ini dipertegas dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala, dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang yang ada di dalam kandungan itu merupakan makhluk, berarti bukan Tuhan. Kemudian dipertegas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Isa berada di dalam kandungan, berarti dia juga makhluk. Maka seorang makhluk tidak
pantas disembah, tidak pantas dijadikan sebagai Tuhan. Yang pantas dijadikan sebagai Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Aziz, yang maha perkasa. Al-Aziz, yang maha perkasa, maksudnya perkasa di sini adalah fi mulkihi. Sifat Al-Aziz, sifat keperkasaan ini berlaku untuk seluruh kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala ini meliputi seluruh alam semesta. Karena seluruh alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Dia yang berhak mengatur, Dia yang berhak menciptakan, Dia yang berhak mematikan seluruhnya, Dia yang berhak menyiksa, Dia yang berhak memberi ganjaran dan lain sebagainya. Karena yang namanya alam semesta seluruhnya, entah itu bumi, langit, samudra di atas langit, arsy, surga, neraka, semuanya ini ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semuanya ciptaan Allah, maka Allah lah yang berhak atas segala sesuatunya. Mau diciptakan ulang, mau dihancurkan, mau disiksa, mau diberi ganjaran berupa pahala, itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang artinya, kalau ada yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu Tuhan, Nabi Isa itu berhak disembah, maka Allah berhak menyiksa mereka di hari akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Al-Hakim, maha bijaksana fi sun'ihi. Fi sun'ihi ini dalam setiap perbuatannya. Walaupun tadi Allah itu maha perkasa, Allah itu berhak menciptakan, Allah itu berhak mengatur, Allah itu berhak menghancurkan seluruh alam semesta ketika di hari kiamat nanti. Allah berhak menyiksa, Allah berhak memberikan pahala, tetapi Allah juga Al-Hakim, maha bijaksana fi sun'ihi, dalam setiap perbuatannya. Maksudnya apa? Maha bijaksana dalam setiap perbuatannya. Allah ketika berhak menyiksa orang yang mengatakan bahwa Nabi Isa ini berhak disembah, na'udzubillah min dzalik, tidak serta-merta Allah langsung menyiksa mereka. Allah tidak akan langsung menyiksa mereka, tetapi Allah kirimkan utusan-utusan kepada mereka untuk agar mereka bertaubat dari mengatakan Isa itu adalah Tuhan. Jadi Allah kirimkan terlebih dahulu utusannya. Kalau di zaman Nabi Muhammad, utusannya adalah Nabi Muhammad. Kalau di zaman sekarang, utusannya adalah ulama yang benar-benar mengerti akan ilmu agama. Jadi mau tidak mau, langsung tidak langsung, sebenarnya ulama itu merupakan utusan secara tidak langsung, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka-mereka yang masih berada di jalan kesesatan agar kembali bertaubat. Inilah bijaksananya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak langsung menyiksa orang-orang yang berada di jalur kesesatan, tetapi dikirimkan oleh Allah. Kalau di zaman sekarang, dikirimkan oleh Allah ulama-ulama yang mengerti ilmu agama, agar mereka semua ini kembali ke jalan yang benar, alias bertaubat taubatan nasuha. Tentunya salah satu jalur untuk bertaubat adalah melalui majelis-majelis ilmu seperti yang kita adakan setiap malam Sabtu ya. Setiap malam Sabtu ini juga merupakan salah satu jalur agar kita
kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala yang benar. Karena Allah sendiri sudah menyiapkan jalur itu, tergantung kita mau menerima atau tidaknya. Mungkin hanya 2 ayat ini saja, yaitu ayat 5 dan 6 yang bisa kita bahas pada malam ini. Barangkali ada kesalahan, ada kekurangan, mohon dimaafkan karena mohon maaf kalau misalkan banyak kekurangan dan kesalahan di sana sini, karena saya sendiri belum sempurna dan tidak ada kesempurnaan selain milik Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silahkan mangga ditanyakan, tetapi kalau misalkan saya nggak bisa menjawabnya, mungkin saya bilang tidak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ditanyakan terkait dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dalam menghukum orang-orang yang berada di jalur kesesatan. Ini tidak langsung menghukum, tetapi dikirimkan utusan-utusan untuk memperingatkan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Cuman pertanyaannya, di dalam Al-Quran sendiri ada ayat yang mengatakan la ikraha fiddin. Tentunya ini masih di surat Ali Imran, dan pastinya yang namanya surat Ali Imran ini secara langsung menjawab tuduhan-tuduhan yang disampaikan utusan bangsa Arab Najran tadi yang beragama Kristen. Nah, seperti apa sih la ikraha fiddin ini? Batasan-batasan la ikraha fiddin. Tidak ada pemaksaan dalam agama. Tentunya yang perlu kita ketahui, ketika kita sebagai dai menyeru kepada kebaikan, yang perlu kita perhatikan, yang namanya da'i itu kan menyeru, mengajak, bukan memaksa masuk. Menyeru, mengajak, alias kalau menyeru, mengajak, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Mengajaknya ini tentunya dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil mau'izah. Mau'izah
ini dengan nasihat-nasihat yang baik. Dengan nasihat-nasihat baik dan juga dengan jalan yang paling baik menurut kita. Dan yang namanya mengajak ini sesungguhnya ketika kita mengajak orang yang kita ajak mau ikut ajakan kita atau tidak mau ikut ajakan kita, ini terserah mereka mau ikut atau tidak. Cuman yang perlu diperhatikan di sini, ketika mereka tidak ikut ajakan kita, harus ada beberapa kondisi. Kapan sih kita bisa hidup berdampingan dengan mereka? Kapan sih? Kalau di zaman dulu, mungkin kita baca sirah ya, sejarah kebudayaan Islam, banyak peperangan antara umat Islam dengan umat non-agama Islam. Kok bisa sampai diperangi? Nah, ini yang harus kita perjelas di awal. Ketika kita mengajak, orang yang kita ajak tidak mau, maka tidak ada paksaan di sini. Situ mau beragama apapun, silahkan. Mau menyembah apapun, silahkan. Kalau misalkan tidak mau saya ajak ke dalam agama Islam, ya silahkan saja. Cuman ada batasannya. Ketika orang ini berada di dalam negeri mayoritas Muslim dan dia dilindungi dan dia tidak pernah atau tidak akan melakukan sesuatu keburukan yang berakibat fatal bagi kaum muslimin, maka sampai kapanpun juga tidak ada paksaan di dalam agama. La ikraha fid din ini berlaku bagi dia ketika dia tidak mau ikut ajakan kita. Tidak ada paksaannya, alias kalau misalkan dia tidak mau, jangan sampai kita diseret-seret, digeret-geret sampai ke masjid, ayo masuk Islam. Nah, tidak seperti itu. Kalau dalam keadaan damai. Nah, berbeda kalau misalkan dalam keadaan yang genting. Misal, kalau di zaman para sahabat, Umar bin Khattab ketika mengajak suatu kaum kepada Islam, beliau mengatakan seperti ini, aslim taslam, wa illa fala talumanna illa nafsak. Masuk Islam, kamu akan selamat. Wa illa, kalau nggak masuk Islam, fala talumanna illa nafsak, maka jangan salahkan kecuali dirimu sendiri. Nah, ketika kaum ini diajak oleh Umar masuk Islam secara baik-baik, kemudian mereka menolak, otomatis penolakan mereka akan berujung pada keburukan yang akan terjadi suatu saat nanti bagi negara Islam di bawah pimpinan Umar bin Khattab. Makanya Umar bin Khattab kemudian memerangi mereka. Ini juga terjadi di zaman Rasulullah SAW. Memerangi mereka untuk meminimalisir untuk meminimalisir bencana-bencana yang akan menimpa kaum muslimin. Karena di dalam ayat Al-Quran sendiri yang namanya orang non-muslim, apalagi mohon maaf, yang paling galak kepada kita orang non-muslim itu adalah orang-orang musyrik, bukan orang Kristen. Yang paling galak terhadap kita itu sebenarnya orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik ini kalau boleh kita sebutkan Hindu, Buddha, terus apalagi Konghucu. Itu semuanya sebenarnya kalau menurut Al-Quran itu mereka lebih galak kepada kita dibandingkan orang-orang Kristen. Nah, kalau misalkan mereka ini dibiarkan ngelunjak terhadap
komunitas kaum muslimin, maka komunitas kaum muslimin akan terancam keselamatannya. Tetapi di sisi lain, ketika kaum muslimin memerangi mereka, hak-hak mereka juga ini wajib dijaga oleh kaum muslimin. Apa hak-haknya? Kalau di dalam peperangan tidak boleh namanya merusak bangunan, tidak boleh menebang pohon, tidak boleh membunuh hewan ternak. Kalau membunuh hewan ternak saja tidak boleh, apalagi membunuh orang tua, membunuh perempuan, membunuh anak-anak. Yang boleh dibunuh hanya laki-laki dewasa yang mengangkat pedang. Itu yang baru boleh dibunuh. Coba, hanya laki-laki yang mengangkat pedang. Artinya mereka sudah memprovokasi terlebih dahulu terhadap umat Islam. Baru kemudian mereka ini diperangi. Nah, di sini tidak ada kaitannya sama sekali dengan la ikraha fiddin. Karena mereka sudah diajak, kalau misalkan mereka sudah diajak tidak mau untuk masuk agama Islam, itu urusan mereka. Tetapi urusan keamanan adalah urusan kaum muslimin. Maka untuk mengamankan, untuk memberikan rasa keamanan bagi seluruh wilayah di sekitaran kaum muslimin, itu menjadi wajib bagi kaum muslimin. Mau tidak mau, ketika mereka mengangkat pedang, kaum muslimin harus wajib mengangkat pedang. Tetapi itu kalau dalam kondisi genting. Kalau dalam kondisi damai seperti saat ini, maka ketika mereka tidak mau, misalkan orang Kristen tidak mau diajak masuk Islam, maka jangan sampai kita istilahnya membuli, merendahkan, menghina. Jangankan mukulin mereka, menghina Tuhan mereka saja, menghina Tuhan Yesus, itu kita tidak boleh. Menghina Tuhan mereka saja kita tidak boleh, apalagi sampai menginjak-injak harkat dan martabat mereka. Karena walau bagaimanapun juga mereka ini sama-sama manusia. Bedanya mereka tidak mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengimani Allah sebagai Tuhan kita satu-satunya. Nah, makanya untuk la ikraha fiddin, dakwah kita adalah harus dengan cara yang paling baik. Kalau di antara dua cara semuanya baik, maka pilih salah satu yang paling baik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu. Kalau mengajak kepada sesama muslim, ayatnya bukan la ikraha fiddin. Karena la ikraha fiddin itu ayat khusus untuk mengajak kepada orang non-muslim agar mereka masuk kepada Islam. Nah, kalau untuk mengajak sesama muslim sendiri agar mereka bertaubat, itu tadi ayatnya kita pakai ayat dari surat Yusuf tadi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kita wajadilhum billati hiya ahsanah. Kita ajak mereka dengan cara yang hikmah. Hikmah ini bijaksana. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang tidak mengenakan hati mereka. Kita mengeluarkan kata-kata yang kasar terhadap mereka. Bil hikmah, dengan cara yang bijaksana. Karena kalau misalkan kita mengeluarkan kata-kata yang tidak mengenakan hati mereka, walau kunta fadhlan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik.
Nabi Muhammad sendiri sudah diingatkan, kalau engkau wahai Muhammad memiliki hati yang keras, hati yang keras ini maksudnya ngajak mereka dengan cara yang kasar, yang keras, yang istilahnya pakai kata-kata yang apa ya, songong lah gitu ya, songong dan lain sebagainya, keras, kasar dan lain sebagainya. Nah, lan faddu min haulik, Nabi Muhammad saja diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau memiliki hati yang kasar, yang keras ketika berdakwah kepada mereka, lan faddu min haulik, pasti mereka akan lari darimu, dari dirimu wahai Muhammad. Nah, Nabi Muhammad saja diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara demikian, apalagi kita sebagai umatnya. Maka sudah sepantasnya ketika kita mengajak kaum muslimin sesama kaum muslim sendiri, maka ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Yang pertama dengan cara bijaksana, wal mau'izatil hasanah. Yang kedua dengan cara menyampaikan nasihat yang baik. Nasihat yang baik itu salah satunya adalah tidak bisa kita menasehati orang itu ketika orang tersebut ada di tengah-tengah keramaian. Misalkan, fulan, kamu tuh harus sembahyang dikit. Nggak bisa seperti itu. Sementara dia dinasihati seperti itu di hadapan orang lain, di hadapan orang banyak. Nah, itu bukan mau'izah hasanah. Iya, itu namanya merendahkan derajat orang tersebut ketika memang tujuannya menasehati, tetapi justru caranya yang salah. Nah, cara yang salah ini tidak termasuk mau'izah hasanah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kalau misalkan dua cara ini tidak mempan, orang yang kita nasihati ini masih ngeyel dan memaksa kita untuk berdebat, maka gunakan jurus yang kedua, wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan mereka dengan cara yang paling baik. Berdebat dengan mereka ini tetap menggunakan dua rumus yang tadi, hikmah dan mau'izah hasanah, bijaksana dan nasihat yang baik. Berdebatnya jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang kasar. Berdebatlah dengan mereka dengan cara yang paling baik. Kalau misalkan ada dua cara, salah satunya baik dan yang lain lebih baik, maka kita ambil yang lebih baik. Nah, ini merupakan cara ketika kita mengajak orang lain untuk orang lain ini adalah sesama muslim agar mereka bertaubat kembali kepada jalur kebenaran yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Tidak beragama. Jadi kan tadi ya yang dikatakan yang berbahaya adalah orang mereka beragama. Kalau kita memaksakan agama kepada orang yang tidak beragama, maka bismillahirrahmanirrahim. Masih terkait la ikraha fiddin, bagaimana kalau kita misalkan mengajak kepada orang yang tidak beragama alias ateis?
Kalau saya ingat, ini merupakan pelajaran yang saya sampaikan ke anak-anak santri kelas 2 SMA 11, kelas 11 ya. Saya sampaikan begini, tapi mohon maaf kalau misalkan saya salah. Saya sampaikan begini, apa sih arti agama itu? Apa sih arti agama itu? Bukankah arti agama itu lebih kepada keyakinan? Betul enggak, Bapak-bapak? Bukankah arti dari agama itu adalah keyakinan? Berarti beragama adalah berkeyakinan. Kalau misalkan, nah sekarang kita langsung, kalau misalkan seseorang tidak beragama, berarti dia memiliki keyakinan bahwasanya dia tidak pantas bagi dia tidak memiliki agama. Artinya sama saja, dia ini memiliki keyakinan untuk tidak beragama. Dalam versi dia, tidak beragama itu dalam versi dia. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat secara utuhnya, secara globalnya, kita melihat bahwasanya dia sebenarnya sama saja berkeyakinan, memiliki keyakinan untuk tidak beragama. Alias, kalau memiliki keyakinan artinya beragama untuk tidak beragama. Paham enggak? Iya, dengan tidak beragamanya dia, otomatis dia sendiri sudah memiliki keyakinan. Keyakinan untuk tidak beragama. Nah, keyakinan di sini sebenarnya sudah merupakan suatu agama. Kalau kita berbicara secara adil, sebenarnya kalau kita berbicara secara adil, ateisme itu sebenarnya sebuah agama juga, bukan tidak beragama. Karena tidak beragama ini merupakan keyakinan, yang mana keyakinan ini juga merupakan sebuah agama. Nah, ini saya sampaikan ke kelas 11. Nah, terus bagaimana sikap kita, sikap mereka yang sebenarnya terhadap kita? Yang perlu kita perhatikan, beda antara orang Kristen dengan orang musyrik itu satu. Orang Kristen, mohon maaf, orang Kristen walau bagaimanapun dia meyakini ada 3 Tuhan, Roh Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Roh Kudus ya, kalau nggak salah. Nah, walaupun mereka meyakini ada 3 Tuhan, 3 bentuk Tuhan dalam satu wujud, tetapi mereka masih meyakini adanya Allah. Dalam bahasa mereka Allah. Nah, ini yang tidak ada di dalam agama-agama musyrik, di dalam agama syirik. Yang tidak ada. Yang tidak ada di dalam agama-agama syirik. Contohnya Hindu. Hindu apakah mereka meyakini Allah? Enggak. Buddha apakah mereka meyakini Allah? Tidak. Mereka meyakini dewa-dewa. Dewa-dewa ini seperti manusia-manusia yang diberikan kekuatan super dibandingkan yang lainnya. Hindu juga sama. Juga kalau misalkan kita bandingkan ateisme, tidak beragama, mereka juga meyakini adanya kekuatan-kekuatan di luar kekuatan manusia yang super. Kekuatan-kekuatan super di luar kekuatan manusia. Nah, kalau kita bicara secara adilnya, maka dalam bingkai Islam kita golongkan ateisme ini ke dalam agama-agama yang musyrik. Agama-agama yang tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan ahlul kitab. Ahlul kitab di sini Yahudi dan Nasrani. Nasrani walaupun mereka sebenarnya musyrik juga sebenarnya. Musyrik kan, yang namanya musyrik itu meyakini adanya Tuhan lebih dari satu. Nah,
Walaupun mereka ini musyrik, tetapi mereka masih meyakini adanya Allah. Begitu juga dengan Yahudi. Kalau Yahudi sebutannya Elohim. Kalau Yahudi sebutannya Elohim. Nah, bedanya Allah kita itu satu, Elohim itu banyak. Bedanya itu saja. Nah, untuk ahlul kitab Yahudi dan Nasrani itu mereka yang paling dekat dengan kita. Kalau di antara keduanya, Yahudi dan Nasrani, mana yang paling dekat? Nasrani. Baru kemudian Yahudi. Setelah Yahudi ada orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang paling jahat terhadap kita. Maksudnya kalau mereka berbuat jahat, kejahatan mereka ini jauh melebihi kejahatan orang-orang Nasrani terhadap kita. Wallahu a'lam bishawab. Antara keyakinan dengan agama. Kalau bahasa Arabnya, agama itu din. Berarti beragama tadayun. Nah, sebenarnya kalau kita rujukkan kembali kepada arti secara bahasa Arab, karena kita ini kan beragama Islam sudah otomatis merujuknya ke sumber-sumber yang berbahasa Arab juga. Nah, kalau kita rujukan tadayun ini, yang namanya tadayun itu sudah termasuk keyakinan. Keyakinan, tetapi keyakinan ini, keyakinannya berupa keterkaitan kita terhadap Tuhan. Entah itu Tuhannya Allah, entah itu Tuhannya yang lain. Bebas. Nah, tadayun ini ada yang murni tauhid, yaitu Islam, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ada yang syirik. Itu saja. Sebenarnya itu hanya penamaan di dalam istilah kita saja. Ada keyakinan, ada agama. Sebenarnya sama saja, merujuknya ke satu kata kalau di dalam bahasa Arab, yaitu tadayun. Ini kita bermain logika kata, tapi logika katanya kita campur-campur antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Sama saja sebenarnya antara keyakinan dengan agama. Semuanya merujuk ke satu kata di dalam bahasa Arab, yaitu tadayun. Beragama. Yang namanya beragama, mau misalkan, mohon maaf ya, mau meyakini bahwasanya matahari itu sebagai Tuhan, itu terserah dia. Mau meyakini roh halus, misalkan ada gentayangan, oh itu Tuhan, itu terserah dia. Yang penting itu kan tadayun. Nah, tetapi yang mana yang keyakinan itu yang benar? Keyakinan yang benar adalah keyakinan menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begini, pasti kalau misalkan kita semua ini kan pernah sekolah ya. Pernah makan bangku sekolah. Pasti pernah begini, kalau kita ke sekolah hari Senin itu biasanya kita pakai seragam apa? SD merah putih ya, SMA putih abu-abu ya, SD by SD merah putih. Lamun seragam pramuka dina Jumat. Nah, kalau misalkan ini pernah, logika ini pernah saya sampaikan di kelas yang saya ajar juga di santri-santri sana Al-Multazam. Kalau misalkan ada satu anak masuk hari Senin, tetapi dia menggunakan seragam pramuka, siapa yang salah? Satu anak ini, misalkan Pak Tukiem, misalkan Tukiem ke sekolah SD, masih kelas 3 SD misalkan, ke sekolah hari Senin menggunakan seragam pramuka, padahal seragam aslinya adalah seragam hari Senin apa? Merah putih.
Kira-kira siapa yang salah? Sing salah mbok ya. Nah, kalau misalkan si Tukiem ini ngotot di sekolah, loh, yang salah itu kalian, yang salah itu Bu Guru. Saya sudah benar memakai seragam pramuka ini di hari Senin. Terus kita mau menyalahkan siapa? Kita mau membenarkan siapa? Kedua pihak saling ngotot. Yang pakai seragam merah putih ngotot benar. Yang pakai seragam pramuka ngotot benar. Terus siapa yang benar, siapa yang salah? Kalau kita mau membenarkan, kalau kita mau menyalahkan. Kira-kira kita mau membenarkan siapa, kita mau menyalahkan siapa? Nah, kita kembali ke aturan. Aturan ini dibuat oleh sekolah, alias aturan ini berada di atas semuanya. Sekolah ini yang membuat aturan di atas murid-murid, di atas semua murid, bahkan di atas semua guru. Semua murid harus mengenakan seragam merah putih di hari Senin. Aturannya ada di atas. Begitupun ketika kita beragama, ketika kita berkeyakinan, boleh kita ngotot keyakinan saya yang benar. Boleh, misalkan orang lain ngotot keyakinan saya yang benar. Tapi menurut siapa benar atau salahnya? Tentunya harus ada aturan di atas kita semua. Aturan yang di atas kita semua ini adalah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang lebih tahu terhadap umat manusia ketimbang kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. La ikraha fiddin. Hah? Kafir zimmi. Kalau saya pernah, ini terkait batasan toleransi ya, batasan toleransi terhadap kaum kafir zimmi, alias kaum kafir zimmi itu yang berada di pihak kita, yang kita jamin keamanannya. Tapi nanti kita berbicara kafir zimminya setelah ini ya. Saya mau mengingatkan ada satu video kalau nggak salah. Mungkin bapak-bapak semua pernah nonton, ada satu video, mohon maaf, seorang kiai nabok anggota mereka yang suka jaga gereja, nabok nempeleng, plak, kiai nggak dijaga, gereja malah dijaga. Kira-kira maksud kiai ini apa? Nah itu sebenarnya kiai sudah paham, yang mana yang harusnya diberi toleransi, yang mana yang seharusnya tidak. Kiai itu sebenarnya sudah paham. Mereka para kiai yang istilahnya yang benar-benar kiai, yang benar-benar mempunyai ilmu, mereka sudah paham, cuman nunggu waktu saja. Tadi terkait dengan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Tidak bisa seorang kiai itu geras seragal surgul,
ngomongnya. Maksudnya ketika menasehati. Tidak bisa seorang ulama itu langsung ceplas-ceplos menasehati tanpa ada momen-momen tertentu yang bisa menyadarkan mereka-mereka ini. Nah, kembali lagi ke toleransi. Toleransi itu apa sih sebenarnya? Toleransi itu menghargai. Tasamuh. Tasamuh di sini menghargai. Kalau mereka beribadah, ya sudah, biarin. Menghargai, tetapi bukan mengikuti. Ketika mereka beribadah, ya sudah, mereka beribadah, kita jaga mereka. Tapi tentunya penjagaan kita terhadap mereka itu tidak kelewat batas. Ada batas-batas tertentu. Ini mungkin pendapat saya saja, mungkin saya salah, tetapi ketika kita menjaga non-muslim beribadah apapun agamanya, gak cuma Kristen, apapun agamanya, kita wajib menjaga mereka dalam keadaan damai. Kita wajib menjaga mereka agar mereka bisa beribadah dengan tenang, selagi satu syaratnya, yaitu mereka tidak berani-beraninya mengajak orang Islam untuk masuk agama mereka. Itu saja satu syaratnya. Nah, kita wajib menjaga mereka agar mereka bisa beribadah dengan tenang. Tetapi kita tidak bisa untuk mengikuti ikut-ikutan terhadap mereka. Bukankah di dalam Islam sendiri ada aturan agar kita sebagai seorang muslim tidak asal masuk rumah ibadah agama lain? Pasti ada aturan. Mungkin kalau misalkan di dalam sejarah kebudayaan Islam kita pernah mendengar Umar bin Khattab setelah menaklukkan wilayah Syam, beliau kemudian pernah memasuki gereja, tetapi itu pun bukan untuk menjaga, tetapi untuk bukan memasuki gereja, bukan Umar bin Khattab, mohon maaf, siapa? Muhammad Al-Fatih pernah memasuki gereja Hagia Sophia. Kalau Umar bin Khattab itu bukan memasuki gereja, tetapi memasuki Baitul Maqdis. Beliau diminta untuk menjaga kunci dari Baitul Maqdis ini. Nah, Muhammad Al-Fatih pernah memasuki gereja yaitu Hagia Sophia yang sekarang sudah menjadi masjid. Nah, bukan karena Muhammad Al-Fatih ini kemudian ingin menjaga gereja tadi, tidak. Tetapi justru untuk menunjukkan bahwasannya kaum muslimin bisa memasuki, bisa membebaskan kota Konstantinopel dari tangan orang-orang Romawi, dan simbolnya ada di gereja Hagia Sophia tadi. Nah, kalau memang misalkan masuk ke dalam gereja itu merupakan sebuah kemuliaan bagi Islam, itu justru tidak apa-apa untuk dilakukan. Tetapi kalau masuk rumah ibadah agama lain, justru karena kita masuk rumah ibadah agama lain tersebut akan menghancurkan citra Islam kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita lakukan. Fokusnya adalah ke Islam kita sendiri, agama kita sendiri yaitu Islam. Jangan sampai citranya, jangan sampai gambaran Islam ini justru hancur di mata orang lain. Jadi lebih baik ketika kita menjaga itu jangan sampai masuk ke dalam rumah ibadah agama mereka. Ini juga berlaku, mohon maaf, untuk Candi Borobudur.
Kok beli? Gereja beli, Candi Borobudur iya. Candi Borobudur itu kan masih merupakan tempat ibadah. Ingat, merupakan tempat ibadah. Tempat ibadah. Fokusnya adalah tempat ibadah. Kok beli? Termasuk Candi Borobudur. Ini yang sering terlupakan oleh kita semua. Kalau masuk gereja dipermasalahkan, kenapa masuk Candi Borobudur? Candi Borobudur tidak dipermasalahkan. Nah, itu terkait toleransi yang kita ini sebenarnya menghargai, tidak ikut-ikutan. Adapun terkait istilah kafir zimmi ini hanya istilah saja kalau di zaman sekarang. Kenapa? Karena negara Islam tidak ada di zaman sekarang, belum terbentuk. Yang namanya kafir zimmi itu alias kafir zimmi itu artinya adalah seorang kafir yang berada di dalam jaminan negara Islam dan kaum muslimin. Itu artinya kafir zimmi. Sekarang negara Islamnya ada tidak? Tidak ada. Maka istilah kafir zimmi hanya istilah penyematan istilah saja untuk memperbagus saja. Tetapi sebenarnya semua kafir di zaman sekarang itu sama. Tidak ada kafir zimmi, tidak ada kafir harbi. Kafir harbi hanya mereka yang memerangi kita saja. Wallahu a'lam bishawab. Melihat ya para panitia mengkondisikan kita pada akhirnya kan ya para kan ya dalam rangka kemudian makanya tuh sama belum kita singkaran ya aja borong kita dulu ya bahkan tempat mana dunia gitu borong. Nah cuma perasaan kayak ya gara-gara konsep toleransi itu ya mungkin karena sangat berkembangnya secara luas konsep toleransi sehingga mengartikannya ya mungkin bermacam-macam pula sehingga mengimplementasikan toleransi itu berbagai macam arah meskipun banget dalam tanda secara hukumnya berbeda pendapat sehingga kayak kita manusia oh ya berarti bukan pokok ini rumah gereja masa salawat ceramah di gereja mungkin ada kebaikan jaga di supaya yang di lubang gereja ya apakah mengkon Ya beneran ya empuh ya kita ngomong orang sementara kan intinya ngomong pintar ngomong ya banget tuh pengetahuan agama itu luas tetapi secara percontohan di kita orang awam yang menjadi kita makai itu mungkin pengetahuannya kurang luas ya kayaknya kurang pantas tetapi mungkin dia punya pengetahuan dan persepsi sendiri mau ke bahasannya dengan toleransi sehingga makna toleransi itu mungkin tidak dibuka tentang toleransi dengan akidah atau agama dengan toleransi secara nasional sehingga kebablas semuanya ya ada sekat dan yang mengatakan alasannya bukan ya makanya antara akidah dengan nasional sehingga diraut kabeh ya kan bingung kita mau ngawur ya kita kayak mau ngawur di sini batasan akidah di batasan nasional sehingga ini sepengaruh kita orang Islam ya macam-macam gereja apa pasti kebab tempat gereja yang tadi bahasan di toleransi kita menghormati layu ya memang poin yang mungkin itu tantangan buat kita juga yang mungkin bagi guru ya memberikan edukasi sama anak sampai salah kaprah salah alamat ya pak artinya kan sehingga ketika mana kalian punya pengetahuan yang pasti secara hukum tidak boleh landasannya jelas ada yang meremang
kali ya apa suruh di ya. Kalau untuk Rasulullah pernah masuk ke gereja, saya sendiri belum pernah mendengar hadis yang sahihnya. Sebelum pernah baca, pasti kudu hadis. Cuman ana salah sawiji Khalifah Rasyidin. Khalifah Rasyidin yang kelima. Khalifah Rasyidin ku anak papat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, sing kelima anak Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini wafat tahun 101 Hijriah. Wafat tahun 101 Hijriah. Nah, beliau wafatnya itu diracun. Diracun oleh keluarganya sendiri. Karena selama beliau memerintah selama 2,5 tahun, beliau memerintah dengan adil. Makanya beliau dijuluki sebagai Khalifah Rasyidin yang kelima. Padahal Khalifah Rasyidin itu cuma 4. Khalifah Rasyidin yang kelima. Nah, Khalifah Rasyidin yang kelima karena saking adilnya. Dan yang namanya saking adilnya berarti sudah nggak asing lagi bagi kita terkait dengan keagamaan beliau, solehnya seperti apa, keilmuan beliau juga seperti apa, sudah nggak diragukan lagi. Nah, ini kemudian di sejarahnya beliau kemudian dikuburkan di tanah yang dulunya merupakan tanah ibadah seorang rahib Nasrani, pendeta Nasrani. Nah, tanah ini masih merupakan bagian tempat ibadah orang Nasrani. Mungkin gereja kalau sekarang ya, mungkin gereja. Nah, yang tidak diketahui oleh orang Muslim kebanyakan, tanah yang menjadi tempat kuburan Umar bin Abdul Aziz ini ternyata sudah dibeli oleh beliau sendiri. Kalau sudah dibeli berarti menjadi hak milik. Hak miliknya dia, mau diapain terserah dia. Nah, tanah ini kemudian dijadikan untuk tempat kuburan beliau nantinya ketika beliau sudah wafat. Dan memang benar beliau dikuburkan di tanah itu. Kemungkinan para sahabat ini juga, para sahabat di zaman, entah itu di zaman setelah Rasulullah meninggal, kemungkinan mereka ini masuk ke dalam rumah ibadah. Entah itu rumah ibadahnya sudah menjadi wilayah umum atau wilayah pribadi, atau mungkin tadi yang seperti saya bilang, ketika memasuki rumah ibadah agama lain dengan tujuan agar umat Islam itu bisa jaya, bisa di atas yang lainnya, alias enggak direndahkan, maka itu juga boleh untuk dilakukan selama batas-batasnya diperhatikan. Nah, untuk Rasulullah sendiri ketika memasuki rumah ibadah yang lain, itu saya belum pernah membaca haditsnya. Kemungkinan ada yang terlewat oleh saya. Wallahu a'lam bishawab. Untuk yang Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Surat Al-Bayyinah. Oh. Untuk membedakan antara ahlul kitab dan kaum musyrik ya. Betul memang yang dikatakan tadi ahlul kitab itu sebenarnya kalau di zaman sekarang musyrik-musyrik juga. Karena mereka mengimani adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, musyrik, ahlul kitab ini sebagai musyrik juga, ini merupakan sifat. Adapun disebut ahlul kitab, itu langsung Allah Subhanahu wa taala yang menyebutnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan. Dan kemudian dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebut Yahudi dan Nasrani ini sebagai ahlul kitab. Dan sebenarnya untuk sifat mereka pun di dalam Al-Quran di banyak ayat ahlul kitab pun sama dijelaskan mereka ini musyrik juga untuk sifatnya. Tapi untuk namanya dibedakan antara ahlul kitab dan musyrik. Tapi untuk sifatnya sama saja. Nah, untuk namanya saja dibedakan. Nah, ahlul kitab ini di penyebutan untuk Yahudi dan Nasrani. Ini pemahaman saya sebelumnya, yang masih murni, berpegang pada kitab yang masih murni yang artinya ayat Quran Injil yang masih murni, kitab pemahaman saya. Mungkin jadi dikatakan karena yang masih Nah tadi untuk pengawalan tadi ya, sifatnya memang sama musyrik kalau di zaman sekarang, cuman penyebutannya beda, yaitu ahlul kitab untuk menyebut Yahudi dan Nasrani, dan musyrik untuk menyebut selain keduanya. Berarti seluruh agama ini agamanya syirik semua selain Yahudi dan Nasrani. Nah untuk sifatnya sebenarnya sama. Ya, sama sebenarnya semuanya. Kenapa disebut ahlul kitab? Kenapa Yahudi dan Nasrani itu disebut ahlul kitab? Karena mereka adalah orang-orang yang diberi kitab suci langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabi-nabi mereka.
Ya, cuman dalam perjalanannya kalau di dalam ayat di dalam Al-Qur'an dijelaskan kitab suci ini kemudian mereka yuharrifunal kalima am mawadhi'ihi. Mereka justru merubah kata-kata al-kalim am mawadhi'ihi dari tempatnya. Alias mereka merubah-rubah kata-kata di dalam kitab suci mereka sendiri. Dan memang untuk kitab suci setelah nabi-nabi mereka ini meninggal, kitab suci mereka tidak bisa dijaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dijaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kenapa ada perbedaan penyebutan antara Yahudi dan Nasrani dengan orang-orang selain Yahudi dan Nasrani? Yahudi dan Nasrani disebut ahlul kitab, dan selain Yahudi dan Nasrani disebut sebagai orang-orang musyrik. Karena walaupun untuk Yahudi dan Nasrani, walaupun hampir keseluruhan mereka ini sudah menyimpang dari ajaran asli mereka, tetapi ada beberapa orang, walaupun hanya sedikit, untuk ahlul kitab, beberapa orang ahlul kitab yang masih berpegang teguh pada ajaran asli mereka, terutama ketika Nabi Muhammad baru diutus. Contohnya adalah Suraqah bin Naufal. Suraqah bin Naufal ini pamannya Khadijah bintu Khuwailid. Nah, Suraqah bin Naufal sudah tua banget ketika Nabi Muhammad umur 40 tahun baru diutus sebagai nabi, baru diangkat sebagai nabi. Beliau mengatakan Nabi Muhammad itu benar-benar didatangi oleh namus. Namus itu nama lain dari malaikat Jibril kalau di dalam kitab Injil. Nah, beliau ini benar-benar didatangi oleh namus, yang artinya beliau benar-benar akan menjadi seorang nabi. Kalau, kata Suraqah ini, kalau saya masih hidup pada waktu itu, saya pasti akan menjadi orang pertama yang beriman. Di sini kita bisa ambil kesimpulan, walaupun hanya misalkan kesimpulan sederhana saja. Kesimpulannya ada beberapa orang ahlul kitab yang masih memegang teguh ajaran mereka yang masih murni. Dan untuk hal inilah Al-Quran menghormati mereka. Menghormati mereka dengan menyebut mereka sebagai ahlul kitab. Ya, termasuk salah satunya adalah Suraqah bin Naufal tadi. Untuk menghormati mereka, kemudian disebutkan sebagai ahlul kitab. Walaupun nanti di banyak ayat Al-Quran, ahlul kitab ini justru mereka merubah-rubah ajaran agama mereka sendiri. Entah itu dari agama Yahudi maupun dari agama Nasrani. Nah, ujung-ujungnya memang sifat mereka syirik-syirik juga. Tetapi penyebutannya untuk menghormati mereka yang masih memegang teguh ajaran agama mereka disebut sebagai ahlul kitab. Dan ini utamanya ketika Nabi Muhammad baru diutus atau diangkat menjadi nabi. Dan sikap kita tidak bisa menghina mereka. Kalau untuk non-muslim saja kita tidak bisa menghina mereka, apalagi terhadap sesama muslim yang misalkan mohon maaf bergelar kiai. Bagaimanapun mereka juga adalah manusia, pasti tempatnya salah dan dosa. Ketika mereka melakukan kesalahan, kita tidak bisa yang namanya menghina, merendahkan mereka. Walaupun di dalam hati kita mengelus dada, tetapi tidak bisa menghina dan merendahkan mereka. Yang terpenting bagi kita adalah adab, bagaimana kita bergaul terhadap mereka, entah itu yang non muslim atau sesama muslim. Wallahu a'lam bishawab.
dalam surah Al-Baqarah, saya ambil dua ayat tadi. Ayat pertama, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab maka karena orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik yang sudah menghentikan kekafirannya kata tak jauh sampai datang belasan Allah pada mereka. Di sini berarti kalau orang-orang ahli kitab, orang-orang musyrikin yang kafir yang menghentikan mereka itu setelah datangnya Al-Quran maka daripada orang kafir. Tetapi boleh juga kita boleh membuka ayat 6 innal ladzina kafaru ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha la yakhaful banjir. Kan jelas sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang musyrikin itu tempatnya di neraka jahanam kekal. Mereka itu ya orang-orang yang paling jelas. Harapan saya di ayat 6 surat Al-Baqarah ini. Jadi ya menurut saya sampai sekarang dan sampai kapanpun istilah ahli kitab itu ya boleh-boleh saja ada. Boleh-boleh saja ada. Ahli kitab atau al-kafirun atau apa al-musyrikun ya kan? Kalau dari ahli kitab terima kepada Al-Quran kepada Nabi walaupun ada tajud ya Allah sebagai Tuhan ada artinya mereka ini ahli kitab yang tidak mau mentah mereka. Jadi kita ada berarti ada kitab yang ada juga orang-orang apa namanya bergerak karena itu ya untuk gerak hukumnya Mangga tuh, mangga ditutup. Lah anak mak. Wis langsung tutup bae ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وكريمنا وذخرنا ومولانا محمد حمدا نافعا الحمد لله رب العالمين حمدا ناعما حمدا الشاكرين حمدا يعفي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا واجعلنا من التوابين الصالحين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولعائلتنا وادخلنا الجنه ونجنا من النار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah.